Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 241136. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah dan juga kaidah penulisan ilmiah. Mungkin teman-teman semua sering mendengar yang namanya karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah atau sering juga disebut karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya tulis ilmiah ini juga sering disebut juga dengan akademis penelitian, yang dimana yang ditulis oleh perguruan tinggi, dosen dan juga mahasiswa. Jadi teman-teman, ada beberapa jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama itu ada artikel ilmiah, yaitu karya tulis yang memuat pendapat penulis mengenai suatu masalah atau topik yang diteliti. Yang kedua itu ada skripsi. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya skripsi itu apa. Jadi skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang berisi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Kemudian ada yang ketiga yaitu makalah. Makalah ini yaitu karya tulis ilmiah yang berisi kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam masalah berdasarkan data di lapangan. Itu adalah makalah ya teman-teman. Kemudian yang ada namanya paper, yaitu karya tulis ilmiah yang memuat hasil penelitian atau analisis tentang topik tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian sebagai syarat memperoleh gelar magister. Nah, magister ini biasa untuk S2 ya teman-teman. Yang selanjutnya ada disertasi, karya tulis ilmiah yang memperoleh karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor ataupun S3. Itu adalah beberapa jenis-jenis karya ilmiah yang sudah saya jelaskan. Lanjut, kita akan membahas tentang kaidah penulisan ilmiah. Ada beberapa kaidah-kaidah penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu logis. Karya ilmiah harus memiliki logika penulisan yang jelas dan sistematis. Berarti penyajian data dan informasi harus dapat diterima oleh pembaca atau pemikiran kebenaran ilmu. Yang kedua yaitu objektif. Penulisan harus berdasarkan fakta dan tidak memihak. Berarti data dan informasi yang harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, didukung dengan pembuktian berupa teori atau fakta yang telah teruji keabsahannya. Yang ketiga ada sistematis, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan data dan informasi dengan mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan juga berkelanjutan. Yang keempat, selanjutnya ada andal. Karya ilmiah harus memiliki kebenaran yang dimilikinya telah teruji dan dari segi data dan informasinya. Selanjutnya yaitu yang kelima, desain metodologi. Desain metodologi ini yaitu harus menggunakan desain metodologi yang tepat untuk menjaga integritas penelitian. Karena itu mencakup penggunaan metode penelitian yang valid dan reliable. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku. Dalam penulisan karya ilmiah yaitu harus menggunakan bahasa baku. Tidak boleh, kalau jika ada penulisan karya ilmiah yang tidak baku, maka itu bukan disebut dengan karya ilmiah ya teman-teman. Selanjutnya menggunakan kata impersonal. Dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata saya atau kami. Ada baiknya menggunakan penulis atau peneliti ya teman-teman. Selanjutnya yang kedelapan yaitu menggunakan kalimat pasif. Dalam penulisan karya ilmiah menggunakan kalimat pasif. Misalnya ada contoh penulis melakukan observasi di terminal. Ada baiknya menggunakan tulis observasi dilakukan di terminal. Selanjutnya yang kesembilan ada menggunakan bahasa reproduktif, yaitu kalimat yang ditulis harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu. Hal yang tidak ambigu maksudnya itu supaya pembaca itu mengerti dan memahami apa yang ditulis, biar pemikiran dengan peneliti tersebut ya. Yang
Yang ke-10 yaitu menggunakan bahasa denotatif, yaitu bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Hal itu dapat memudahkan pembaca agar bisa memahami lebih mudah tanpa ada interpretasi tambahan. Yang ke-11 yaitu menggunakan etika penulisan, di mana kalau dalam karya ilmiah itu harus memperhatikan kode etik penulisan, yang dimana yaitu lengkap dengan surat izin, referensi, tanda kutip ya teman-teman. Kemudian sumber data dan informasi harus jelas dan akurat. Yang terakhir yaitu struktur yang sesuai. Format penulisan harus sesuai dengan kaidah atau pedoman dalam yang berlaku. Nah, termasuk format susunan tulisan, pendahuluan latar belakang, dan juga pembahasan kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa kaidah penting dalam penulisan karya ilmiah. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan saya dari jenis-jenis karya ilmiah dan juga bagian kaidah-kaidah penting dalam penulisan karya ilmiah. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita juga bisa menulis karya ilmiah itu dengan baik dan benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.